Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu informasi, yaitu pinjol laporkan nasabah Galbay ke polisi. Kok bisa? Nah, kalian mau tahu kan? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan kalian penonton setia saya, subscriber saya, mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kesehatan ya, buat kalian bisa beraktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, tadi janji saya akan membawakan salah satu tema, yaitu pinjol melaporkan nasabah yang Galbay ke polisi. Kok bisa? Nah, apa sih? Nanti saya akan kupas ya, dasar hukumnya seperti apa juga untuk hal seperti ini, dan kalian nanti bisa menyimaknya, mudah-mudahan menjadikan tambahan wawasan dan ilmu buat kalian semua. Sebelum kita melangkah ke video selanjutnya, ada baiknya kita berdoa, karena kita akan buka dengan doa dan tutup dengan doa. Yuk kita mulai berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini, dosa yang sudah masuk dan terjerat ke dalam riba pinjaman online, ya Allah. Ya Allah, hamba bertobat, hamba ingin istiqomah ya Allah untuk meninggalkan jeratan riba pinjaman online ya Allah, dan jeratan riba-riba lainnya ya Allah. Istiqomahkan hamba, berikan hamba rezeki yang terbaik, rezeki yang halal dari-Mu ya Allah. Jauhkan hamba dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, sembuhkan ya Allah. Pulihkan mereka seperti sedia kala ya Allah, agar mereka dapat kembali beraktivitas setiap harinya ya Allah. Ya Allah, hamba juga berdoa untuk para suami istri, para keluarga-keluarga yang saat ini bermasalah. Rumah tangganya sedang di ujung tanduk ya Allah, sedang di ujung perceraian ya Allah. Rekatkan mereka kembali ya Allah. Berikan mereka saling pengertian satu sama lain atas pertikaian terkait masalah pinjaman online ini ya Allah. Berikan hikmah kepada istri-istri yang saat ini sedang kebingungan untuk berterus terang kepada pasangannya. Berikan solusi-solusi yang terbaik ya Allah, agar rumah tangga mereka kembali rukun, sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Selamatkan rumah tangga mereka ya Allah. Ya Allah, hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami lainnya yang saat ini sedang mengalami PHK, belum mendapatkan pekerjaan ya Allah. Berikan mereka pekerjaan yang terbaik, berikan mereka pengganti pekerjaan yang layak, yang Engkau ridhoi ya Allah, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya. Ya Allah, berikan kami kelancaran, berikan kemudahan atas setiap ikhtiar, atas setiap usaha yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita masih bisa mendoakan ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah ijabah seluruh doa kita. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk menjauh dari jeratan riba pinjaman online seperti ini dan tidak kembali masuk ke dalam jeratan riba pinjaman online. Oke teman-teman, kita akan langsung ke topik ya, yang mana ini adalah salah satu informasi yang diberikan oleh member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu, kita simak saja ya seperti apa sih laporan yang dikirim oleh salah satu member Paguyuban Melawan Pinjol, yang mana dia diberitahukan oleh pihak dari DC, dari pihak pinjolnya, bahwa dia sudah dilaporkan ke kantor polisi. Seperti apa? Kalian simak saja ya. Nah, ini nih ya, ini yang dilaporkan oleh member ya, bahwa dia dilaporkan. Saya akan bacakan ya seperti apa. Data Anda kami laporkan karena telah melakukan penggelapan dana perusahaan. Tunggu kabar selanjutnya buat penangkapan Anda. Tunggu 1 kali 24 jam. Kalau udah bayar, kirim buktinya biar di cancel penangkapan Anda.
Nah ini ya, ini yang wajib sekali Anda ketawain ya. Inilah hal-hal lucu, lelucon ya, yang saya pikir ini adalah sesuatu hal yang bagi sebagian orang mungkin ya, sebagian orang itu menganggap bahwa hal ini sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa atau yang sudah tergabung lama di Paguyuban Melawan Pinjol atau sering nonton video-video hal serupa atau mendapati hal-hal seperti ini, mungkin tertawa yang melihat hal semacam ini adalah bentuk lelucon yang dikirimkan oleh para pinjol-pinjol yang saat ini lagi ngetren ya, ngetren untuk nakut-nakuti nasabah. Sayangnya nasabah sudah kebal, sayangnya nasabah itu sudah benar-benar sudah paham bahwa apapun yang dikirim oleh para dese-dese atau juru tagih ini adalah semata-mata hanya untuk menakuti mereka. Bayangkan coba ya, ini sangat tidak bermutu dan ini sangat murahan sekali. Ini saya pikir tadinya mau nakutin, jadi malah orang tertawa terbahak-bahak melihat seperti ini. Coba bayangkan, data Anda kami laporkan karena telah melakukan penggelapan dana. Padahal kita nggak tahu ini foto pasti diambil dari Google, main comot begitu aja ya. Lalu penggelapan dana perusahaan, ditunggu kabar selanjutnya buat penangkapan Anda. Menangkap, begini ya, menangkap seseorang itu tidak semudah itu. Menangkap seseorang itu perlu dulu ya, namanya seseorang yang akan diduga melakukan tindak pidana dan akan ditangkap itu sebelumnya itu harus terlebih dahulu ya, ini perbuatannya apa, dugaan tindak pidananya apa ya, nanti saya akan kupas. Bisakah polisi menerima laporan seperti ini? Nanti saya akan kupas. Ini kita kupas dulu ya di masalah yang dikirimkan oleh DC ini. Jadi ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau sudah bayar, kirim bukti bayarnya biar di cancel penangkapan. Ada ya penangkapan di cancel gara-gara sudah mengirimkan bukti bayar. Oke teman-teman, ini saya akan kupas ya. Begini ya, kepolisian tidak akan begitu saja menerima laporan semacam ini. Misalnya pinjol melaporkan bahwa nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran dari pinjaman online. Polisi tidak akan pernah menerima begitu saja. Walaupun sebenarnya segala bentuk laporan itu adalah hak dari warga negara untuk melaporkan kepada polisi ya, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun belum tentu kasusnya bisa naik karena polisi juga akan terbentur dengan beberapa aturan dan perundangan yang berlaku. Khususnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2. Di sana berbunyi bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang piutang. Nah, di sini saja polisi sudah jelas dan polisi pasti enggan untuk meneruskan permasalahan ini atau untuk menerima laporan dari masyarakat atau yang mengatasnamakan dari pinjaman online terkait masalah nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran. Nggak ada urusannya. Karena ini adalah murni kasusnya perdata. Kalaupun mau dilanjutkan secara hukum atau mau diteruskan atau mau digugat, ini masuknya ranah perdata. Jadi kawan-kawan dimanapun berada yang mendapati hal semacam ini, jangan pernah takut. Jangan pernah namanya ada rasa khawatir. Hal semacam ini, apapun yang berkaitan dengan Anda tidak melakukan pembayaran kewajiban hutang piutang, itu tidak akan pernah terjadi pelaporan tindak pidana atau tidak akan pernah dimajukan secara pidana. Karena ini adalah murni urusan atau ranah perdata. Paham ya sampai sana? Jadi tidak mungkin ya. Walaupun mungkin polisi tidak bisa menolak begitu saja ya. Setiap orang yang melapor udah pasti kan didengar dulu. Apa sih laporannya? Namanya melapor gitu kan. Ini Pak, saya mau melapor. Nasabah ini nggak bayar Pak. Sudah 3 bulan nggak bayar angsurannya. Mohon Pak, laporan saya diterima. Polisi tidak semudah itu. Dan polisi sudah punya aturannya. Apa yang harus mereka terima laporannya. Hal seperti itu tidak mungkin diterima. Jadi hal semacam ini sudah dipastikan adalah kebohongan yang diciptakan oleh desa-desa pinjaman online karena mereka sudah stres. Mereka sudah bingung mau bagaimana lagi untuk melakukan penagihan. Mereka sudah bingung apalagi cara-cara yang dilakukan untuk membuat nasabah segera melakukan pembayaran. Cara-cara apalagi untuk menyegerakan pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah agar nasabah ini benar-benar bisa bayar. Buktinya ya, setiap kali chat yang mereka kirimkan baik berupa ancaman atau seperti ini sekalipun. Tadi kan dia bilang bahwa bila sudah bayar, kirimkan bukti bayarnya untuk di-cancel penangkapannya. Makanya ya, saya bilang, teman-teman semua dimanapun berada, khususnya para nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, sedang bingung, ataupun bahkan ketika kalian kadang-kadang suka kaget
menerima berbagai macam bentuk WhatsApp, SMS. Kalau menerima hal-hal semacam ini berhubungan dengan kalian akan dipidanakan, akan dilaporkan ke kantor polisi, sudah ya, jangan pernah takut. Itu adalah hal-hal yang tidak mungkin terjadi dan itu adalah hoax atau kebohongan atau dusta yang diciptakan oleh para DC pinjaman online. Oke teman-teman semua, saya hanya menggarisbawahi bahwa tidak ada satu perbuatan pun atas perkara Anda tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang piutang yang murni ya. Benar-benar Anda tidak melakukan pembayaran kewajiban utang piutang yang murni, itu akan dipidana penjara. Sangat tidak mungkin. Karena amanat undang-undang sudah jelas. Di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 berbunyi bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena lalai membayar kewajiban utang piutang. Nah, jelas ya. Itu adalah amanat undang-undang dan Anda dilindungi. Tidak mungkin terjadi ya kewajiban pembayaran utang piutang yang Anda tidak bayar, Anda lalu bisa dilaporkan begitu saja oleh pihak dari pinjaman online atau pihak siapapun kelalaian Anda membayar utang piutang. Sangat tidak mungkin. Jadi di sini sudah jelas, sudah clear. Kalaupun mereka mau melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum, mereka hanya dapat melakukannya dengan cara melakukan gugatan di pengadilan negeri. Tapi itu pun tipis kemungkinan terjadi. Dan itu sangat tidak mungkin terjadi kalau mereka memikirkan berapa sih utang Anda. Misalnya, utang Anda 2 juta rupiah kepada pihak mereka. Lalu mereka akan mengajukan gugatan. Berapa mereka harus membayar biaya pendaftaran gugatan? Berapa mereka harus membayar biaya-biaya yang timbul saat kasus ini berjalan? Belum lagi akomodasi. Karena mereka harus menggugat di lokasi atau domisili hukum si pihak tergugat alias si pihak nasabah. Kalau tergugatnya ada di Bandung, tergugatnya ada di Sukabumi, tergugatnya ada di Purwakarta, bingung nggak mereka dari Jakarta bolak-balik? Belum lagi kalau itu satu nasabah, kalau 2, 3, 10 nasabah, 100 nasabah, 1000 nasabah, pusing. Makanya ya, kawan-kawan jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya. Jadi perkara seperti ini ya, masalah Anda gagal bayar, tidak mampu membayar kewajiban pembayaran utang piutang di pinjaman online, itu paling resiko yang paling berat itu adalah resiko ketika kalian disebar datanya ke kontak darurat ataupun di luar kontak darurat. Itu saja. Yang lain-lainnya nihil ya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu membebani pikiran Anda dengan ketakutan yang berlebih. Ketakutan atas hal-hal yang tidak akan mungkin terjadi di depannya. Anda sudah memikirkan banyak sekali pertanyaan ke saya. Pak, ini bagaimana ya kalau gagal bayar? Saya udah mengacuhkan, udah cuekin semua bentuk WhatsApp, SMS, telepon. Apakah nanti ujung-ujungnya saya akan dilaporkan karena perbuatan saya mengacuhkan WA? Nggak ada kawan-kawan. Tidak ada sanksi hukum atas Anda mengacuhkan segala bentuk WhatsApp, segala bentuk panggilan masuk maupun SMS. Tidak ada kawan-kawan. Semua itu adalah hoax yang ditebarkan oleh para juru tagih agar benar-benar mereka memastikan Anda harus segera membayar kewajiban utang kepada pinjaman online. Tidak ada lagi yang lain. Jadi Anda jangan mau digiring ya oleh opini-opini, oleh ancaman-ancaman, oleh intimidasi mereka. Jangan mau digiring kawan-kawan. Stop penggiringan hal seperti itu. Anda sudah cerdas, Anda sudah smart setelah Anda menonton video-video saya ini ya. Mudah-mudahan video saya ini yang saya sajikan setiap hari mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan buat kalian dan menjadikan ilmu buat kalian bahwa kalian tidak mudah lagi dibohongi oleh para DC atau juru tagih pinjaman online ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudahi saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan benar-benar kalian bisa pahami dan perlu kalian ingat. Sekali lagi saya ingatkan dan tegaskan ke kalian, tidak ada satupun ya perbuatan kalian tidak membayar kewajiban utang piutangnya akan berujung pidana penjara, akan berujung di penjara. Karena amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 itu berbunyi, tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena lalai membayar kewajiban utang piutangnya alias tidak membayar kewajiban utang piutangnya. Udah ya, case close. Jadi paham ya,
tidak akan pernah terjadi. Kalaupun mereka mau melanjutkan ke ranah hukum, hanya ranah perdata lah yang bisa mereka lakukan. Tapi tipis kemungkinan, karena beberapa faktor, diantaranya adalah biaya yang tinggi untuk melanjutkan perkara ini ke perdata, dan hal-hal lainnya yang memungkinkan mereka tidak melakukan gugatan secara perdata kepada nasabahnya. Karena utangnya yang minim, nilai utangnya yang kecil. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Mohon bantu saya subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya buat. Dan kalian yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share ya ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Oke teman-teman, kita tutup dengan doa. Karena kita awali buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak hamba ya Allah. Ya Allah, jauhkan hamba dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Dekatkan hamba selalu dengan rezeki-rezeki-Mu yang halal. Hamba ingin istiqomah. Hamba ingin keluar dari jeratan pinjaman online. Hamba ingin istiqomah untuk tidak lagi menggunakan pinjaman online sebagai sarana untuk hamba mencari rezeki ya Allah. Ya Allah, perbaiki rezeki-rezeki kami, perbaiki hidup dan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, lancarkan segala ikhtiar, segala pekerjaan, segala usaha. Permudah semuanya ya Allah, dan berikan semuanya kelancaran serta berikan semuanya keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, jangan takut ya atas apapun yang saat ini kalian hadapi. Intimidasi atau teror adalah sebuah konsekuensi dari Anda gagal bayar. Tapi resiko terberat tidak akan pernah berujung kepada hukum, apalagi hukum pidana. Hukum perdata tipis kemungkinan. Oke teman-teman, terima kasih. Salam hormat buat seluruh subscriber saya dimanapun berada. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah. Semoga kemudahan-kemudahan selalu menyertai kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!